DPD Kongres Advokat Indonesia Sulawesi Barat berpendapat bahwa naik secengkap sebenarnya surat seperti itu kan kita sudah ketahui bahwa menurut kita, jadi tidak penting kita balas dengan surat resmi kita juga. Saya kira tidak penting kita tanggapi. Yang penting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kongres Advokat Indonesia yang mana hadir pada hari ini untuk kita bersilaturahmi dan juga berbuka puasa bersama. Sekarang kita sudah hari yang ke-10 berpuasa, ke-11 berpuasa. Semoga yang beragama Islam dapat meneruskan puasanya sampai penuh nanti 30 hari. Di bulan puasa ini adalah bulan yang terbaik. Semoga kita diberikan rahmat, hidayah, dan diberikan kesehatan kepada kita semuanya. Saya memang sangat merindukan untuk berkumpul bersama-sama sesering mungkin seperti sekarang ini. Mungkin nanti kita juga mengadakan halal bihalal supaya kita juga bisa bersilaturahmi, memberikan masukan-masukan untuk KAI dan juga mengkoreksi kalau ada kesalahan-kesalahan kita ke depannya. Kami juga dari DPP setiap saat kita siap dikoreksi, setiap saat kita siap apapun yang dikehendaki oleh keluarga besar KAI. Tapi marilah kita bersama-sama semuanya berjuang untuk membesarkan KAI ini. Dan perlu kita ketahui, KAI kita ini adalah KAI yang terbesar di organisasi advokat. Kita mempunyai 34 DPD dan kita juga mempunyai DPC-DPC di setiap kabupaten, yang mana organisasi lain belum mempunyai seperti itu. Jadi kita harus bangga menjadi anggota Kongres Advokat Indonesia. Dan jangan lupa juga kita berdoa kepada almarhum Bang Indra yang mana beliau ini telah membesarkan KAI dengan segala upayanya. Kita dapat merasakannya sekarang, dapat menikmatinya sekarang, tapi perjuangan abang kita ini sangat-sangat besar. Mungkin kita tahu semuanya, tidak perlu saya utarakan apa yang gak diperjuangkan untuk kita. Jadi marilah kita jaga nama KAI ini, kita jaga organisasi kita ini, supaya abang kita walaupun dia udah berbeda alam dengan kita, tapi dia juga dapat merasakan apa yang telah diperbuat selama ini. Itu harapan saya, ya. Jangan kita pernah lupakan Bang Indra, karena Bang Indra ini sangat sayang kepada kita semuanya. Ya, tidak ada dia pilih kasih semua adiknya. Itu yang sering diutarakannya dulu ke saya. Jaga KAI ini dan teruskan KAI ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Tadi kita juga sudah rapat mengenai adanya Herman Umar yang mana di KAI yang satunya meminta kita untuk bersatu dengan dia. Tapi semua tadi jawaban dari seluruh DPD untuk menolak itu semuanya. Pengkhianat tidak ada di KAI ISN. Itu prinsip, itu prinsipnya. Tidak ada pengkhianat berada di KAI ISN. Karena Bang Indra dulu sangat terpukul dan sangat sakit hatinya, yang mana dia juga dihadapi oleh mereka ini. Padahal mereka ini dulu dia yang memperjuangkan. Kita tahu semuanya. Janganlah kita jadi pengkhianat, supaya hidup kita baik ke depannya dan sukses ke depannya. Tidak ada pengkhianat itu bisa sukses, yakinlah. Buktinya sekarang mungkin Herman Umar itu tidak ada apa-apanya sehingga meminta kita untuk bergabung dengan dia. Saya punya prinsip, karena saya tetap memegang amanat Bang Indra, dia tidak mau menerima pengkhianat lagi di tempat kita ini. Ya, itu kita perjuangkan. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membuat kita hidup, Allah yang membuat kita semangat, Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Saya bertausiahnya singkat saja. Dunia ini telah tercipta sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang. Berbagai nabi telah ditampilkan. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Nabi-nabi ini diturunkan kepada kita semua supaya kita sadar bahwa ada yang Khalik, ada yang maha besar di balik kita semua. Di balik gedung ini, di balik Indonesia ini, semua ada yang maha kuasa. Di balik bumi dan langit ada Allah yang maha kuasa. Ini Rasul-Rasul itu mengingatkan kita semua. Dan satu hal lagi di dalam Al-Quran disampaikan, ya, janganlah kamu menjadi seperti si A yang merasa dirinya benar, atau menjadi si B yang merasa dirinya benar, ya, karena kebenaran itu milik Allah. Oleh karena itu, kalau ada terjadi permasalahan antara kamu, kata Allah, selesaikan secara musyawarah. Nah, ini suatu ilmu bahasa. Kalau karena saya ada pepatahnya, kato basamu, ya, saya inginkan karena saya orang Minang, ya, istilahnya kalau duduk bersama itu berlapang-lapang, duduk sendiri bersempit-sempit. Artinya apa? Kalau kita berpikir sendiri, pikiran kita picik, pikiran kita sempit. Tapi kalau kita bawa keluar, kita berdiskusi dengan sesama kita, itu insya Allah akan ada jalan keluar. Nah, ini filosofi ini yang perlu saya sampaikan sebagai ustaz hari ini. Ya, mudah-mudahan karena sebagaimana perintah Allah, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Artinya apa? Kepada kita semua, bukan hanya kepada umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia diperintahkan supaya kita beriman kepada yang tadi itu. Nah, bagaimana imannya? Iman Kristen sudah begitu sempurna, iman Nabi Musa juga sudah begitu sempurna. Mari kita menyempurnakan keimanan kita, karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Kita adalah proses menuju kesempurnaan. Ya, itulah prosesnya. Dan karena ini waktu kita adalah jam 16.06, kita doa. Nah, kita doa. Jadi saya bagi waktunya untuk prosesnya cukup. Ya, kita tutup dengan doa dulu. Ya. Taman nih. Jadi kalau audiens tambah ini berarti ustadznya berkat besar. Ada. Ya baik, kalau gitu sebagai tambahan bahwa kita sebagai advokat, ya, sebagai seorang yang terdidik, sebagai seorang yang kedepankan, sebagai ofium nobile, profesi yang terhormat, perlu menjaga kehormatan kita ini. Bagaimana menjaga kehormatan? Dengan menjaga sikap mental, ya, supaya sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang berilmu, karena kita menjadi tumpuan harapan daripada para pencari keadilan, maka kita harus senantiasa meningkatkan kualitas diri kita. Jangan merasa karena kita sudah sarjana hukum sudah cukup, sudah menjadi magister hukum sudah cukup, sudah menjadi doktor sudah cukup. Tidak, kita harus selalu belajar kita dari ayunan sampai ke yang lain. Inilah sebagai pesan kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, dan kita doakan, ya, kita doakan Ibu Presiden kita yang memimpin kita, dengan istilahnya Pak Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan memimpin dengan hati. Tidak mudah memimpin, ya, tetapi Ibu Presiden kita, Ibu Siti Jamaliah telah memimpin kita dengan hati. Beliau sebagai seorang ibu yang kalau dalam pandangan saya adalah sebagai Margaret Thatcher-nya Indonesia. Jadi beliau kadang-kadang bertangan besi, ya, tetapi beliau punya memikirkan kita semua. Bukan untuk kepentingan beliau, tetapi untuk kepentingan organisasi dan para advokat itu sendiri. Demikian tambahannya. Dan marilah kita berdoa sebelum kita masuk kepada berbuka puasa. Doa pertama tentu kita tujukan kepada pendiri daripada Kongres Advokat Indonesia ini, yaitu Abang Anda Sahnul Lubis, ya. Semoga beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ikhtiarnya semua yang sekarang kita ikutin ini semoga mengalir terus sampai akhir yaumil qiyamah nanti. Berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah. Saya pimpin Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang marilah kita berdoa untuk kita semua, untuk para advokat, untuk bangsa ini. Mari kita bermunajat sejenak
meluangkan waktu, kita sambungkan roh kita dengan yang maha pemilik roh, supaya kita bersatu, karena dia yang menentukan, dia yang membolak-balikkan hati, supaya hati kita bersama yang sekarang banyak ini menjadi satu, sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai Kongres Advokat Indonesia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau pemilik kekuasaan ya Allah. Berikanlah kekuasaan itu kepada orang-orang yang Engkau ridhoi, kepada orang-orang yang dicintai oleh yang dipimpinnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini ya Allah, para advokat penegak hukum ya Allah, yang memberikan pembelaan kepada masyarakat ya Allah, yang dizolimi ya Allah, yang hak-haknya terzolimi ya Allah, yang hak-haknya belum didapatkan ya Allah. Profesi advokat ya Allah adalah profesi yang terhormat ya Allah. Kepadanya lah ditumpangkan harapan agar para pencari keadilan ini mendapatkan haknya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, tiada cara lain ya Allah kecuali meningkatkan diri kami ya Allah. Muliakanlah kami sebagai advokat ini ya Allah. Janganlah kami dikriminalisasi karena salah dalam bertindak, salah dalam berucap, hal mana adalah merupakan suatu tantangan bagi advokat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kami kasih sayang di antara kami ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum yang lain ya Allah, bahwa kami advokat ini adalah bagian dari penegak hukum ya Allah, bukan sebagai bagian dari para pelaku kejahatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tambahlah ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kepada Engkau kami memohon ya Allah, kepada Ibu Siti Jamaliah Lubis ya Allah, Presiden Kongres Advokat Indonesia, berikanlah umur yang panjang kepada beliau ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik kepada beliau ya Allah, dan juga semoga beliau didukung oleh para pembantu-pembantunya, para pimpinan-pimpinan yang lain, para advokat yang lain, baik yang ada di pusat maupun di daerah ya Allah. Ya Allah, tanpa kekompakan, tanpa kesatuan kami ya Allah, Kongres Advokat tidak sebesar ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kepada Engkau kami menyembah, kepada kami Engkau minta pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Jadikanlah kami semuanya ya Allah sebagai advokat yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, salam jagal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.